Shalom sidang jemaat Tuhan. Kita bersyukur atas kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan dan berkat Tuhan yang kita rasakan hari ini. Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kehidupan kita, memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan, dan memberkati segala harapan dan kerinduan kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari sidang jemaat Tuhan persiapkan hati. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, bersamamu Bapa. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 1 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud, lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi dari Bani Kehat, Uriel seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya 120 orang. Dari Bani Merari, Asaya seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya 220 orang. Dari Bani Gerson, Yoel seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya 130 orang. Dari Bani Elsafan, Semaya seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya 200 orang. Dari Bani Hebron, Eliel seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya 80 orang. Dari Bani Uziel, Aminadab seorang pemimpin, dan saudara-saudara sepuaknya 112 orang. Lalu Daud memanggil Zadok dan Abiatar, imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel, dan Aminadab, dan berkata kepada mereka, hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan
Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Daud memerintahkan para kepala orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuh mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat musik seperti gambus, kecapi, dan ceracap untuk memperdengarkan dengan nyaring lagu-lagu gembira. Maka orang Lewi itu menyuruh berdiri Heman bin Yoel, dan dari saudara-saudara sepuhnya Asaf bin Bereknya, dari Bani Merari saudara-saudara sepuhnya mereka Etan bin Pusaya, dan bersama-sama mereka itu saudara-saudara mereka dari tingkat kedua, Zakaria, Yaziel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaya, Maseya, Matica, Elifele, Mikenya, dan Obed Edom serta Yeiel, para penunggu pintu gerbang. Para penyanyi yakni Heman, Asap, dan Etan harus memperdengarkan lagu dengan ceracap tembaga. Zakaria, Aziel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Maseya, Benaya harus memainkan gambus yang tinggi nadanya. Sedang Matica, Elifele, Mikneya, Obed Edom, Yeiel, dan Azazia harus memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Kenanya pemimpin orang Lewi mendapat tugas pengangkutan. Ia mengepalai pengangkutan sebab ia paham dalam hal itu. Bereknya dan Elkana adalah penunggu pintu pada tabut, dan Sebanya, Syafat, Netanel, Amazai, Zakaria, Benaya, dan Eliezer, yakni imam-imam itu meniup nafiri di hadapan tabut Allah. Sedang Obed Edom dan Yehia adalah penunggu pintu pada tabut itu. Maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed Edom dengan sukacita. Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, maka persembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Daud memakai jubah dari kain lenan halus. Juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu, dan para penyanyi dan kenanya yang mengepalai pengangkutan dan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri, dan ceracap sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah menghormati Tuhan. Jemaat Tuhan terkasih, peristiwa-peristiwa yang terjadi tidak semestinya lewat tanpa makna. Ada kejadian-kejadian tertentu yang bisa menjadikan pelajaran untuk memperbaiki kesalahan dan mengembangkan diri menjadi lebih baik. Yang diperlukan adalah keterbukaan, mengoreksi dan belajar memperbaiki diri. Artinya di sana introspeksi diri. Daud dalam hal ini berencana memindahkan tabut Allah ke Yerusalem dari rumah Obed Edom. Daud mulai mempersiapkan segala sesuatu dengan akurat. Daud mengoreksi diri, memperbaiki kesalahan, dan tunduk pada peraturan dan hukum yang sudah ditetapkan oleh Musa sesuai dengan firman Tuhan. Pertama-tama Daud mengingatkan bahwa orang Lewi yang harus mengangkat tabut dan mereka harus menguduskan diri. Dikhususkan orang Lewi untuk mengangkat tabut itu. Itu sudah terjadi dari zaman Musa, ya. Dari zaman Tuhan. Daud mengatur petugas pengangkat, pemuji, pengiring nyanyian dengan alat-alat musik yang berbeda-beda dan peniup nafiri. Daud juga melibatkan banyak orang dan melakukan sebaik-baiknya persiapan untuk mengangkat tabut perjanjian Tuhan. Daud juga banyak memerhatikan detail, terutama saat mempersembahkan kurban. Daud mengadakan sebuah pesta yang begitu semarak dan setiap orang bersuka cita kecuali Mikal anak Saul. Orang-orang Lewi itu ditunjuk untuk menjadi pemuji Tuhan dan imam meniup nafiri.
Tentu sebuah kelegaan bagi Daud yang berhasil memindahkan tabut Allah tanpa ada yang celaka, sidang jemaat Tuhan. Ada pelajaran yang perlu diperhatikan oleh umat Tuhan baik pada zaman pembangunan Yerusalem dan Bait Allah, juga bagi umat Tuhan masa kini. Perhatikan bagaimana Daud tidak mau mengulang kesalahan dan sangat berhati-hati menata persiapan dan mengatur orang-orang terlibat serta memotivasi orang-orang untuk memuji Tuhan. Daud tidak hanya mengatur dan memerintah, tetapi ia sendiri terlibat dengan penuh sukacita mengikuti prosesi pemindahan tabut Allah ini. Dan seberapa orang menghormati Tuhan dan dapat dilihat dari sikap dan perbuatannya untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, di sini Daud di sini dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dia selalu mempersiapkan sesuatunya dengan baik menurut daripada kehendak Tuhan dan perintah Tuhan. Daud sangat menghormati Tuhan, sidang jemaat Tuhan. Makanya dia sangat mendetail mempersiapkan acara untuk memindahkan tabut perjanjian ini, dan dia tidak mau ada kesalahan seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya, ya. Makanya dikatakan yang pertama, orang Lewi yang berhak, yang boleh, ya, untuk memindahkan tabut perjanjian ini. Dan semua sudah diatur, peniup nafiri, pemain kecapi, penyanyi, semua sudah diatur. Korban persembahan pun sudah diatur. Dan Daud terlibat sendiri untuk memindahkan ini, tabut perjanjian Tuhan. Itu artinya Daud melakukan sesuai yang Tuhan perintahkan untuk dia. Dan dia dari situ kita bisa melihat Daud sangat menghormati Tuhan Allah. Jemaat Tuhan, bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan sebagai wujud untuk menghormati dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita? Jemaat Tuhan, menghormati Tuhan dalam kehidupan kita artinya, jemaat Tuhan, kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita ini. Namun terkadang pun kita lalai. Tapi Tuhan menginginkan kita untuk kembali dan melakukan lagi sesuai dengan Tuhan inginkan untuk kita, seperti Raja Daud. Saya ingin percaya lewat ini kita belajar sidang jemaat Tuhan. Kita sepatutnya menghormati Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita menganggap sepele segala sesuatunya. Kita tahu Tuhan sangat mengasihi kita, selalu memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, sepatutnya kita menghormati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bahwa kami harus sangat menghormati Tuhan, dan sepatutnya kami menghormati Tuhan seperti Raja Daud yang selalu bertanya kepada Tuhan apa yang akan dia lakukan, seperti dia mau memindahkan tabut perjanjian Tuhan dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Terima kasih ya Tuhan, lewat ini kami belajar bagaimana kami bisa menghormati Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan